Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi ke modul yang ke-8, yaitu menampilkan data dari tabel dengan elect1. Oke. Kita lanjut saja. Baik, kita akan belajar di sini bagaimana cara menampilkan data dari database ke view. Dengan yang kita gunakan ini adalah data karyawan ya, yang akan kita tampilkan. Dan data karyawan ini yang telah kita buat pada modul ke-7. Modul ke-7, silakan teman-teman ke video saya yang lalu. Di situ teman-teman akan belajar bagaimana cara menggunakan elect1 dan bagaimana cara kita menggunakan elect1 untuk membuat database pada MySQL dengan menggunakan elect1. Oke. Di sini sebelumnya kita buka dulu kita buka Visual Code dulu. Kita buka tunggu ya loadingnya. Ya. Kita buka ke loading. Maaf ya, laptop saya agak sedikit. Oke, kita buka ke view. Kita buka ke terminal. Di sini kita jalankan perintah php artisan server. Oke, sebentar loading. Kita refresh dulu. Kita masukkan perintah php artisan server. Oke. Enter. Perintahnya jalan. Nah, di sini perintahnya sudah jalan. Kita coba buka ke browser. Nah, ini adalah data karyawan yang telah kita buat. Yang saya bilang berada di modul 7 itu. Nah, teman-teman, tampilan yang telah kita buat ini masih dalam berbentuk list ya. Ini masih dalam berbentuk list. Sekarang kita akan menampilkan data karyawan dalam bentuk tabel. Nah, kita buka kembali ke project kita, ke Visual Code Studio. Lalu kita buka ke karyawan.blade.php yang berada di view. Ya. Kita tutup dulu yang lain. Di sini kita akan menghapus dulu karena list sini kita tidak butuhkan, dan kita akan masukkan script. Untuk menampilkan tabel. Lalu kita tambahkan script untuk membuat tabel. Oke. Kita hapus. Nah, di sini kita akan mulai untuk mengetikkan scriptnya ya. Ya teman-teman, kita langsung saja untuk mengetikkan scriptnya. Di sini kita buka Prusicum. Di sini kita ketik. Oke, kita lanjutkan. Terus kita ketikkan terus kita saja.
garis miring kita warna di sini, kita tuliskan THR, lalu kita tutup sampai kita enter. Kalau sudah saya buka, kita tulis THR. Lalu di sini kita di sini kita ketikkan ada scriptnya. Karyawan variabel lalu kita tekan
kasih titik 2 ref titik 2 karyawan Oke teman-teman, di sini kita skripnya. Jadi ya oke kawan-kawan, di sini kita telah mengetikkan skripnya. Nah, perhatikan pada view di layar. Oke, intinya menampilkan data pada fungsi pilot dari controller. Kita passing ke karyawan view index. Kita passing ke karyawan view index dalam variabel karyawan. Jadi kita menampilkan data karyawan yang sudah ada variabel. Karyawan ini dengan for range. Nah, ini ini dia variabel karyawan dengan for range. Di controller kita sudah passing barometer atau variabel dengan nama karyawan dan dengan nama karyawan ya, dengan nama karyawan. Dan kemudian di karyawan titik blade titik php ini tinggal kita tampilkan saja. Kita tinggal tampilkan saja. Nah, sebelumnya variabel ini kita simpan dalam variabel k yang ini ya, yang ini kita simpan dalam variabel k supaya lebih sederhana. Kemudian kita tinggal menampilkan saja. Nah, untuk tombol ubah dan hapus kita mengaksesnya melalui metode edit ini. Jadi pada saat di browser nantinya saat kita browsing, untuk metode edit semuanya itu sudah ada ya. Untuk metode edit dan metode hapus itu sudah ada. Tapi untuk indeksnya kita belum buat. Nanti untuk tutorial berikutnya kita akan membuat skripnya lagi. Nah, karyawan pada controller yang kita mengirimkan melalui browser variabel k dan metode ID-nya. Kita kirim ID-nya karena kita mengubah data berdasarkan ID hapus.
yang ini, dan juga ID edit yang ini. Sekarang coba kita jalankan ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk save all dulu, dan teman-teman mengaksesnya di terminal. Nah, di sini saya sudah menjalankannya, saya sudah mengaksesnya. Cara mengaksesnya bagaimana? Dengan teman-teman membuka terminal, teman-teman tinggal mengetikkan PHP Artisan Server. Nah, setelah itu kita buka ke browser. Kita tunggu. Lalu kita ketikkan di sini localhost. Localhost di sini kita tidak pakai pegawai, di sini kita pakai karyawan. Nah, di sini sudah ada data karyawan yang telah kita buat tadi, seperti pada kolom-kolom tabel sudah ada nama, alamat, dan opsi. Sudah ada kolom judulnya. Dan untuk metode-metode edit dan hapus, itu juga sudah ada, dia itu berada di tab opsi. Di sini kita belum bisa gunakan menu edit dan menu hapus karena kita belum membuat scriptnya di controller. Untuk tutorial yang berikutnya saya akan membuat dan saya akan memasukkan scriptnya di controller. Nah, sekian dari video ini, kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan membuat insert data ke database dengan elec1 pada Laravel. Nah, teman-teman sekarang memperhatikan tampilan PHP .php pada layar. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tombol yang berada di bawah, entah di bawah atau di samping, tergantung kita masukkan scriptnya nantinya ya. Untuk menambahkan data karyawan, nah di sini kita akan membuat sebuah tombol ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk menambahkan tombol pada data karyawan, nah di sini kita buka ke Visual Code Studio, lalu kita ketikkan scriptnya sebagai berikut ini. Sama dengan titik 2 garing karyawan garing tambah, terus di sini kita tutup, kita berikan sini tambah, kita pakai text saja, kita tambah karyawan. Lalu kita tutup, kasih garing, lalu kita tutup. Setelah itu kita masuk ke browser, lalu kita coba untuk refresh. Ya, di sini tombol tambahnya sudah ada. Nah, sekarang kita akan membuat root baru untuk menghandle. Nah, sekarang kita kembali buka ke Visual Code Studio, lalu kita buka ke web .php. Nah, kita enter, kita ketikkan route, terus kita titik 2 dari titik get, kita buka kurungnya di sini, titik 1 karyawan, kita kasih karyawan garing
tambah, terus kita kasih koma, titik 1, kita copy saja yang ini di sini sampai ke sini, Ctrl C, ketikkan di sini tambah. Pada root ini dijalankan, kita memerintahkan untuk mengakses sebuah metode yang bernama tambah pada controller karyawan. Controller karyawan .blade.php. Nah, sekarang kita buka ke karyawan .blade.php, kita buka sebuah metode tambah ya. Kita di sini. Nah, oke kawan-kawan, di sini saya telah mengetikkan view tambahnya. Karena di sini dia merincikan karyawan tambah, maka di sini kita harus membuat view baru di sini dan memberi namanya tambahk.blade.php. Untuk teman-teman terserah mau memberikan namanya apa, tapi di sini karena saya supaya lebih simpel, jadi saya membuat tambahk.blade.php. Ya, dan saya sudah pernah membuatnya. Coba kita lihat dulu. Oke. Nah, untuk di bagian bodinya kita ketikkan link untuk kembali ke halaman sebelumnya itu. Kita lihat ya. Di sini kita ketik ref terus kita baru di sini tulis kembali, tutup, dan kita tutup lagi. Oke. Nah, sesudah itu kita kemudian mengetikkan from-nya. Nah, teman-teman, karena di sini from-nya lumayan panjang, saya akan pause untuk menghemat waktu dan saya akan mengetikkan from-nya. Jadi habis ini kita akan membahas from-nya lagi. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mengetikkan from-nya ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan pada from ini. Untuk bagian action, kita memberikan peringatan perintah
kita memberikan peringatan perintah di sini ya. Kita memberikan peringatan perintah ke root karyawan store. Kemudian teman-teman juga jangan lupa menambahkan fungsi ini ya, script file. Nah, ini merupakan fitur keamanan. Fitur ini saya sudah pernah membahasnya ya. Fitur ini adalah fitur keamanan dari Laravel. Laravel sudah menyediakan fitur ini. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman silakan pergi ke tutorial-tutorial yang lalu. Di situ saya sudah menjelaskan fungsi dari from ini. Nah, untuk menginput data biasanya tuh from ini pasti ada. Nah, karena from ini akan diproses pada from karyawan, maka kita buat rootnya dulu. Nah, di sini ya, oke teman-teman. Yang berikutnya kita akan membuat metode post. Kita akan membuat root baru. Nah, di sini kita tuliskan root titik 2. Di sini kita pakai metode post. Terus kita pakai buka kurung, ketik 1, lalu kita ketikkan, kita kasih garis dulu, garis miring karyawan store. Store, lalu kenapa di sini saya menggunakan metode post, teman-teman? Karena di sini untuk menangkap data yang dikirim dari from. Nah, setelah itu kita pergi ke karyawan controller dan kita buat sebuah metode tambah. Ya, di sini. Nah, kita ketikkan public function public function store store buka kurung, ketik request variable request lalu kita buka kurung, kita enter, dan di sini untuk namanya kita tulis ini karyawan kedua, di sini turun, baru di sini kita enter, kita kasih ketik 1, kita tulis nama, di sini kita kasih variable request di sini lalu kita sini lalu kita ketikkan variable request
di sini kita terus di bagian sini kita kasih titik koma, lalu kita enter. Nah, di bawah sini retron kurang titik satu, kita ketik backslash karyawan. Oke, kasih titik koma. Nah, teman-teman, di sini kita telah membuat metodenya. Yang berikutnya di sini yang harus kita buat adalah, nah teman-teman, yang berikutnya, yang berikutnya kita buka ke models, ke karyawan PHP. Di sini saya sudah buka. Kita tambahkan script sebagai berikut ya. Kita ketikkan script di bawah sini. Terus kita kasih Nah, di bagian ini disebut juga mass excitement. Di sini kita bisa memfilter apa saja yang telah diinput. Nah, yang di sini kita hanya membuat penginputan data dengan nama saja dan alat selain itu tidak. Nah, teman-teman tidak apabila teman-teman tidak mau kolom yang untuk di filter, teman-teman bisa menuliskan kolomnya di sebelah sini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke kita save all dulu. Kita kembali ke controller karyawan yang bertugas untuk mengembalikan data karyawan. Tetapi kita save ya. Save sekali lagi untuk meyakinkan. Kemudian kita coba buka ke browser dan kita jalankan. Ke browser, nah, di sini terjadi not found ya di rootbed.php. Nah, di sini kita coba melihatnya. Ya, oke teman-teman. Di sini kita lanjutkan. Kita coba tes tambah dulu. Nah, sini sudah berhasil. Kita coba tes nama tagar. Coba sebentar. Nah, ini sudah selesai. Nama tagar sudah. Nah, untuk bagian tambah karyawannya sudah selesai. Yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Di sini kita akan membuat form validasi pada Laravel. Nah, di sini kita buka ke karyawan Blade PHP. Lalu kita akan ketikkan scriptnya.
Kita buka ke tambah. Nah, di sini kita akan mengetikkan scriptnya. Saya buat root baru dulu. Di sini teman-teman untuk mempercepatnya, Dua kali. mempersingkat waktu, saya akan mempost video ini dan saya akan mengetikkan scriptnya. Sebentar baru kita akan bahas mengenai script. Oke teman-teman, di sini saya telah mengetikkan scriptnya. Perhatikan script untuk menampilkan script ini. Script ini untuk menampilkan pesan error jika ada kesalahan input pada nama dan juga alamat. Jangan lupa kita Ctrl S dulu untuk menyimpannya. Selanjutnya kita menuju ke karyawan controller untuk menambahkan di bagian atas script karyawan. Nah, untuk validasinya di sini saya akan mengetikkan scriptnya dulu ya. Nah teman-teman, setelah kita menambahkan scriptnya yang berada di tambah, nah kita coba testing ya. Kita buka ke browser dan kita testing. Kita buka ke tambah. Kita coba simpan. Nah, di sini untuk penambahan karyawan barunya sudah selesai. Kita lanjutkan ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, sebelumnya tadi saya melupakan ya, untuk penambahannya sudah selesai. Untuk ini udah di dalam masuk sudah. Nah dengan ini untuk tutorial kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya, yaitu update data dengan Eloquent. Di sini kita langsung saja menuju ke scriptnya. Kita akan membuat sebuah root baru yang baru. Oke, kita langsung mengetikkan scriptnya. Kita buka ke Visual Code Studio. Ya, kita ketikkan root. Terus sini kita ketikkan. Jadi terus kita itu teman saya ya, jadi maafin Makumi, dia baru keluar dari rumah sakit kemarin, ada gangguan jiwa sedikit, jadi teman-teman tolong dimaklumi. Sini kita masukkan lagi. Terus dulu, setelah kita save, kita ke karyawan controller. Lalu kita tambahkan metode berikut ini ya. Ya teman-teman, setelah itu kita mengetikkan media root. Kita jangan lupa Ctrl S. Sini kita mengetikkan public function edit. Kita pakai ID karena sini kita berdasarkan variabel ID yang akan kita masukkan. Terus kita pakai return view karyawan edit.
Setelah itu kita buat view baru ya. Kita buat view baru dengan nama edit. Di sini ini saya sudah membuatnya. Hapus saja ya. Dan kita akan mulai ketikkan scriptnya di bagian bodinya. Nah, oke teman-teman, ini adalah scriptnya yang saya telah ketikkan. Di sini nama input name, nama tipenya teks, lalu karya nama. Oke. Kedua, setelah itu kita buat lagi yang terakhir baru ya. ini nih toh, yang ini toh di dia. Ini lo tak punya. Oh ini ada Kita buat terus lagi. komentarnya dia komentar berapa ini? Nomor kedua. Oh, pakai cembe dan gampang. Ya teman-teman, di sini rutenya saya sudah buatkan. Sekarang kita membuat metode baru lagi di karyawan controller. Ya. Di sini kita akan mengetikkan scriptnya. Teman-teman, saya mengetikkan scriptnya dulu. Sebelum kita post dulu karena filenya untuk menghemat durasi juga ya. Nah teman-teman, setelah kita tulis kodenya, kita save as, lalu kita coba. Oke teman-teman, sudah muncul tampilan seperti ini bahwa tutorial ini telah selesai. Kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi tutorial yang berikutnya. Di sini kita akan menghapus data dari database menggunakan elec1. Ya. Nah di sini kita langsung saja ya ke Visual Code. Nah di sini saya sudah buka ke Visual Code-nya. Nah sebelum itu teman-teman buka dulu ke Visual Code. Setelah itu kita ke database karyawan Blade PHP. Nah teman-teman, setelah itu teman-teman melihat di sini ada tombol hapus ya. Ini tombol hapus.
Di sini kita akan menggunakan tombol hapus. Kita akan mengaktifkan tombol hapus itu dengan cara kita akan menuliskan scriptnya. Nah, sebelum itu kita buka dulu ke web Blade PHP. Kita akan membuat root baru, yaitu root untuk metode hapusnya. Oke, kita ketikkan rootnya root.de. Di sini kita kasih titik 2, terus kita pakai get, lalu kita kasih titik 1, kita kasih setelah itu misalnya kita kasih setelah itu oke, terus kita yap, terus di sini kita tulis nah, root ini akan menjalankan. Oke, sebelumnya teman-teman lihat dulu root tadi yang telah kita ketik root ini. Nah, teman-teman, root ini akan menjalankan metode delete atau hapus dalam controller karyawan controller. Karyawan PHP di karyawan controllernya, jadi kita sudah mengisikan scriptnya ya. Terus kita buka sekarang ke controller PHP. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengetikkan scriptnya. Nah, oke kawan-kawan, setelah kita mengetikkan rootnya, kita lanjut untuk membuat. Ya, setelah itu kita akan controller hapusnya. Oke, saya hapus dulu supaya untuk mengetiknya. Oke kawan-kawan, di sini saya menjelaskan sedikit dulu. Nah, di sini ada dua fungsi. Ada dua fungsi. Yang pertama itu pakai return karyawan dan juga return redirect. Nah, teman-teman, fungsi return redirect itu untuk menghapus tabel karyawan yang telah kita buat dengan menggunakan script ini. Nah, apabila teman-teman tidak menyukai pakai return redirect ini, teman-teman bisa menggunakan return redirect back. Nah, yang itu berarti apabila fungsi tidak berhasil, dia akan secara otomatis back atau kembali ke halaman sebelumnya. Oke, setelah itu kita jangan lupa kita Ctrl S, kita save out dulu. Terus kita buka ke sini. Kita buka ke, kita coba testing dulu. Kita refresh. Setelah itu kita coba tes ini. Kita hapus Giovanni ya, yang bawah. Nah, telah berhasil untuk dihapus, berarti scriptnya telah selesai. Nah, dengan ini tutorial kali ini telah selesai. Kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Hai, kembali lagi di sini. Nah, di sini kita lanjut membahaskan tutorial yang berikutnya, yaitu soft delete pada Laravel. Nah, teman-teman, pada tutorial sebelumnya saya sudah pernah menyinggung bahwa kelebihan Eloquent itu belum sampai yang kita pelajari sebelumnya. Masih ada banyak lagi
Elequan yang bisa membantu kita dalam mempercepat dan mempermudah membuat aplikasi atau website menggunakan Laravel. Salah satu fitur kerennya lagi pada Laravel itu adalah soft delete. Nah, sebelumnya itu teman-teman tahu tidak apa itu soft delete dan bagaimana cara untuk menggunakan soft delete di Laravel. Nah, yang berikut ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian soft delete pada Laravel. Oke teman-teman, pengertian soft delete pada Laravel itu adalah sebuah fitur dari Laravel untuk menghapus data sementara. Kita bisa menghapus data pada tabel, tapi data tersebut tidak benar-benar langsung dihapus, masih tersimpan dalam tabel, tapi tidak tampil lagi. Jadi dia itu hanya di cover saja gitu, tapi masih ada. Saya analogikan dulu ya, dengan fitur soft delete ini, ibaratnya itu kita bisa memasukkan data ke tong sampah seperti yang biasanya kita menghapus data di root bin. Misalnya jika di Windows ya, untuk di Windows itu kita bisa pakai root bin, nah atau tong sampah ya biasa kita sebut itu. Tapi kita bisa tampilkan kembali atau kita juga bisa hapus juga secara permanen. Misalnya lagi, ibaratnya ada beberapa barang di meja. Teman-teman bisa membuang barang tersebut ke tong sampah, ada yang di dekat meja. Nah, seperti teman-teman masih bisa mengambil barang yang sudah dibuang tadi dan diletakkan kembali ke atas meja. Atau mungkin teman-teman juga bisa membuang barang tersebut untuk selamanya dengan cara membakar barang tersebut. Jika teman-teman pernah menggunakan CMS atau Workspace, saat teman-teman menghapus postingan artikel, maka data postingan tersebut tidak langsung dihapus, tapi akan masih ke menu toolbar sampah. Jadi seperti kita buka tadi ke Visual Code Studio, saat kita mau menghapuskan file itu, pasti langsung masih ditanya kembali kan, apakah mau dihapus untuk selamanya atau hanya untuk sementara. Ya. Tapi akan lebih ke menu toolbar sampah. Kita masih bisa menampilkan kembali restore tampilan agak sudah dihapus tersebut. Nah, dan juga kita lanjutkan lagi ya. Dan juga kita juga bisa menghapus postingan tersebut secara permanen. Nah, di Laravel ini kita perlu sebenarnya kita tidak perlu susah-susah ya untuk membuat fitur semacam ini pada aplikasi kita. Laravel sudah menyediakan fitur soft delete yang bisa langsung kita gunakan. Oke, dari sini kita langsung belajar ya bagaimana cara menggunakan soft delete. Mudah-mudahan dari yang saya jelaskan tadi, apa itu soft delete dan bagaimana fitur-fiturnya, kita langsung saja. Nah, cara untuk menggunakan soft delete itu untuk oke, kita lanjutkan kembali. Untuk memulai belajar tentang soft delete, pastikan teman-teman sudah memiliki sebuah database dan tabel yang akan kita hapus. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel ya. Oke, kita langsung. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita buat dulu ya database kita yang baru. Kita buka dulu, kita akan membuat database baru dengan nama database guru. Kita localhost. Di sini saya sudah taruh
guru hari ini. Masuk ke kuliah web, komputer saya masuk. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini. Ternyata saya sudah membuat database. Kita buka dulu. Nah, di sini ada ID, nama, dan juga umur. Nah, sebagai contohnya kayak sudah ada ya di dalam database guru ini. Oke. Seterusnya, oh ya teman-teman, dalam strukturnya itu ada nama, ID, dan umur. Seperti biasa ya, ID-nya saya kasih null index. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke, untuk database yang ini ya, web dan sudah punya untuk tabel guru. create add, update add, dan delete add itu kita kasih null, update add juga null. Nah teman-teman, di sini apabila teman-teman belum ada create add, update add, dan delete add, teman-teman bisa langsung buka ke struktur dan teman-teman bisa langsung menambahkan kolomnya. Oke. Oh ya, dan juga jika teman-teman ingin membuat tabel guru secara manual juga, yang bisa dibutuhkan adalah kolom ID, nama, umur, create add seperti yang saya sudah jelaskan. Atau jika teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa mengimport SQL berikut yang teman-teman sudah buat ke PHP admin. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya teman-teman, kita masuk dulu ke Visual Code. Jangan lupa kita konfigurasi. Kita buka ke N. Setelah itu kita konfigurasi username, password. Oke. Ini yang saya telah buat dan ini saya telah konfigurasi. Nah, yang berikutnya kita akan menampilkan data ke LF1 Laravel. Kita sudah mempelajari pada tutorial sebelumnya. Kita akan membuat root untuk menampilkan data guru. Oke, kita masuk dulu ke web blade PHP. Terus kita menambah. Nah teman-teman, di sini kita akan membuat root gurunya ya. Kita ya seperti biasa, kita ketikkan UTE, kita kasih titik 2, terus kita kasih get, kita buka kurung, titik 1, garis miring, kita tulis guru, lalu di bagian sini kita kasih koma, dan kita konfigurasi sini supaya lebih cepat sampai di kita ya. Coba dulu begini, kita di sini. Oke. Oke teman-teman, di sini kita tulis index. Nah, guru indeks ini yang kita telah buat di atas ini, yang kita telah buat tadi, akan menjelaskan metode indeks.
yang ada dalam controller guru controller. Oh ya, sebelumnya karena kita belum punya controller guru controller Blade PHP, maka sekarang kita akan buat dulu controller guru controller PHP menggunakan PHP Artisan seperti biasanya ya. Di sini teman-teman tinggal masuk ke directory project Laravel melalui terminal atau command prompt teman-teman yang teman-teman telah install, atau pakai command prompt bawaan juga bisa, dan membuat controller dengan PHP Artisan ya. Di sini kita akan membuatnya PHP kita ketik PHP Artisan make dulu controller controller controller. Untuk kita enter. Oke, sudah ada ya. Kita oke, yang berikutnya kemudian kita membuat fungsi method index pada controller guru controller. Oke, tapi sebelumnya kita buka dulu ke controllernya guru controller. Oke, lalu di sini kita akan matikan script ya. Kelas guru controller. Di sini kita tulis menampilkan data guru. Kita enter di sini pakai terus di sini kita tulis variabel red drone Oke. Perhatikan pada script yang saya telah ketikkan. Kita panggil model guru PHP karena kita akan menampilkan data dari tabel guru. Oke. Yang selanjutnya kita ketikkan di bawah sini
use up. Selanjutnya, seperti biasa, kita ambil data dari tabel guru dengan fungsi AL. Dan kita passing ke view guru blade PHP. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Pada model guru PHP, kita akan mendeskripsikan dulu bahwa kita kan akan menggunakan tabel dengan nama guru, bukan guru ya. Jadi di sini kita akan mengetikkan script bagian terminal. Kita ketikkan PHP artisan mic ketik 2 model guru. Oke, G besar ya. Lalu kita enter. Oke, model gurunya berhasil untuk dibuat. Kita buka dulu ke model guru. Itu sadir cari modal ya. Oke, sudah ada. Nah, pada model guru ini kita akan mendeskripsikan dulu bahwa kita akan menggunakan tabel dengan nama guru, bukan gurus ya. Plural model collection. Nah, terus di sini, oke, selanjutnya kita akan mengetikkannya. Oke, di sini kita akan menghapusnya ini dulu. Terus kita ketikkan terus variabel terus kita kasih Oke, selanjutnya karena tadi pada controller ada data guru, kita passing ke view guru blade PHP. Maka kita buat sebuah file baru view dengan nama guru blade PHP. Jadi di sini kita buka ke view. Oke. Kita akan membuat view baru dengan nama kita buat kita ketik di sini guru lalu kita enter, kita kasih seru, kita enter. Nah, di sini kita akan ketik di bagian badinya. Skripnya di sini lumayan panjang, jadi saya akan pause sebentar untuk boleh mengetikkan skripnya ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut kembali untuk bisnisnya seperti ini ya. Terus karena sini kita mau hapus, kita harus kita buat lagi root baru dengan nama guru controller hapus. Terus kita buka lagi controller, kita harus menambahkan power function hapus ID. Di sini kita tambahkan lagi rootsnya. Jangan lupa kita save file. Nah, kita buka lagi ke browser. Setelah itu kita ganti sini dengan guru. Coba enter.
sudah muncul seperti ini. Jadi teman-teman tinggal menekan tombol hapus dan teman-teman bisa langsung melihatnya di Nah, kali ini kita lanjutkan lagi tutorial berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjutkan ke tutorial yang berikutnya, yaitu menampilkan data yang telah dihapus menggunakan Eloquent. Oke, di sini kita langsung saja kita buka ke web PHP dan kita tambahkan root baru. Kita klik scriptnya. Di sini kita get titik 1 garis miring range. Saya ketikkan dulu rootnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat rootnya. Yang berikutnya kita ke controller. Kita akan membuat function trace. Di sini mengambil data, kita pakai variabel guru titik 2 only trace dalam kurung, terus garis sini kita pakai get titik koma. Return view guru trace. Di sini kita buat seperti ini. Jangan lupa kita Ctrl S. Yang berikutnya kita membuat view. Di sini kita buat view dengan nama. Oke, kita membuat view-nya. Kita buat sini dengan nama guru S TRA SH titik break titik B. Terus kita terus kita bentar dulu. Nah, di sini kita kasih terus ini kita akan mengetikkan scriptnya di bagian body. Oke. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengetikkan scriptnya seperti biasa. Setelah itu kita lihat lagi kembali, kita memastikan di sini teman-teman bisa lihat seperti sama kayak tadi, yang berbeda beberapa script saja. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan, kita buka ke browser, kita coba testing, tekan terus. Oke. Sini kita coba buka lagi ke tong sampah. Oke, di sini tong sampahnya kosong karena tadi saya belum menghapuskan apa-apa. Terus kita kembalikan ke data guru. Sama, kita balik ke tong sampah. Kita ke data guru. Kita sama. Dengan ini tutorialnya telah selesai. Kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Di sini kita akan mengembalikan data yang telah dihapus menggunakan Eloquent. Oke teman-teman, sebelumnya itu kita harus membuat dulu rootnya. Di sini rootnya itu adalah get guru kembalikan ID app controller guru controller kembalikan. Oke,
Ini sudah ada. Yang berikutnya di sini kita buka ke guru controller dan kita mengetikkan scriptnya di sini. Untuk mempercepat durasi, saya akan mempost video ini dan saya akan mengetikkan dulu controllernya. Oke, di sini saya sudah mengetikkan scriptnya dengan ID guru Windows store dan return guru. Oke, teman-teman, ketikkan script. Kita coba untuk Ctrl S, lalu kita buka ke browser, terus kita tambahkan adalah guru. Kita coba loading, terus kita coba ketik ke restore. Jadi di sini kita restore-nya 2 ya. Kita dan Geo, di sini kita kembalikan lagi datanya, kita try ke data guru. Klik. Oke, sudah selesai. Sudah ada. Untuk video kali ini sudah selesai, kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi video tutorial yang berikutnya. Kali ini kita akan mengembalikan semua data yang telah kita hapus. Nah, di sini kita membuat root dulu. Rootnya root kembalikan semua. Dan berikutnya di sini kenapa kita buat script seperti ini, karena ini akan mengcoding semuanya supaya dia akan kembali seperti semula. Oke, seterusnya kita buka ke sini. Ya, ini ya. Kita sini kita ketikkan public function kembalikan semua, return guru, online trace store. Dia sama seperti yang di atas, tapi di sini kita nyambung beberapa saja. Online trace-nya di atasnya pakai where ID, tapi di sini di bawahnya tidak. Terus restore-nya masih sama di bagian variabel guru. Return redirect juga masih sama ya. Oke. Yang berikutnya di sini kita akan membuat. Oke, setelah itu kita coba terus karena laptop saya sedikit error. Save ya kalau bisa. Berikutnya kita buka ke browser. Host terus menghapus dulu kita telepon kembalikan. Oke teman-teman, kita sudah melakukan semua, kita coba tekan untuk kembalikan semuanya. Oke. Ya teman-teman, ini adalah telah kita hapus sekarang sudah kembali. Dalam ini video ini telah selesai. Kita lanjutkan lagi ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke video yang terakhir, menghapus data secara permanen. Nah di sini awal-awalnya kita buka ke web dulu, terus kita membuat root baru. Di sini rootnya adalah ini, root hapus permanen ID, APK controller hapus permanen. Jangan lupa teman-teman kasih titik koma di belakangnya. Terus setelah itu kita buka ke guru controller. Di sini kita akan membuat controller yang baru di sini ya. Di sini kita akan buat. Nah, di sini saya pause dulu untuk mengetikkan scriptnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka public function hapus permanen. Di sini kita pakai online trace, masih tetap yang sama. Kita pakai ID karena kita bukan lagi dari variable ID. Terus ini variable ID kita calculate, return redirect guru trace. Lalu setelah kita masukkan di sini, kita save dulu. Terus kita setting. Yang berikutnya di sini kita akan membuat fungsi untuk menghapus permanen data yang dihapus. Nah di sini kita akan buat root baru lagi di web PHP. Kita akan melakukannya.
teman-teman, ini adalah rootnya, root burung. Ya, yang berikutnya kita akan membuat metode baru lagi di guru controller. Kita buat ke guru controller. Di bagian sini kita ketikkan scriptnya, public function, public function, output, permanen. Kita ketik variabel. Oke, ini adalah arus bagian guru press. Kita control S ya. Dashboard kita buat testing. Testing dulu. Ini teman-teman, di sini kita coba tes untuk testing. Untuk kami kita enter. Lalu kita coba untuk hapus permanen. Nah, di sini letter text-nya sudah tidak ada. Nah, berarti dengan ini untuk urut 8 sudah selesai. Dan apabila ada kesalahan, kita kembali ke modul 9. Sekian dari saya, terima kasih.